Nah, di bagian kedua yang di karakteristik kualitatif yang harus dimiliki dalam laporan keuangan itu ada relevan. Dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut memuat karakteristik yang empat ini: memberikan kepastian, berguna untuk prediksi dan perencanaan, berguna untuk pemilihan alternatif, dan sebagai umpan balik. Contohnya apa? Di sini kita akan mengilustrasikan laporan keuangan yang saya download itu memiliki kualitas yang bagus nggak sih informasinya. Yang pertama relevan. Di sini kita lihat. Nah, termasuk dikatakan relevan itu ketika si akuntan menyajikan laporan keuangannya itu dengan memberikan kepastian. Kita bisa melihat dari periode pelaporan si laporan keuangan perusahaan tersebut. Ketika di sini kita bisa melihat bahwa ada keterangan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 2017 dan 2016. Berarti di sini menandakan bahwa si informasi yang ada di laporan keuangan tersebut itu terjadi selama tahun 2016 dan 2017. Berarti kan sudah pasti. Kita kalau mau melihat informasi 2015 dari mana? 14 dari mana? Kita bisa melihat informasi 2015 itu dari laporan keuangan tahun 2017 karena di sini di laporan keuangan tahun 2017 hanya menyajikan laporan keuangan periode 17 dan 16 saja. Sehingga ini periode sudah pasti ya dengan adanya keterangan ini. Lalu yang kedua, selain memberikan kepastian, ada juga berguna untuk prediksi dan perencanaan. Ketika si akuntan membuat laporan keuangan, itu kan ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis dan si perusahaan itu tidak boleh menyajikan hanya satu periode pelaporan saja. Minimal si perusahaan harus membuat 2 periode pelaporan keuangan supaya kita sebagai pembaca bisa membandingkan bagaimana perkembangan selama 2 periode tersebut. Nah, di standar juga diatur bahwa si pelaporan keuangan yang harusnya dipublish itu harus memiliki minimal 2 periode pelaporan. Nah, dari ketika kita mendownload laporan keuangan tahun 2017, maka kita akan menemukan informasi di tahun 2016-nya. Nah, kita bisa melihat nih bahwa di laporan laba rugi untuk PT Antam itu tersaji tahun 2017 dan tahun 2016. Nah, ketika kita mendownload laporan keuangan tahun 2016, maka di dalamnya itu akan tersaji periode 2016 dan periode sebelumnya itu 2015. Nah, dari laporan keuangan yang sudah kita download, kita bisa membandingkan transaksi yang terjadi selama beberapa tahun ke belakang. Dari 2015 sampai 2017 itu kita bisa melihat adanya perubahan jumlah penjualan dan beban pokok ya saya ambilnya. Contohnya ini di sini selama 3 tahun penjualannya ini tahun 2015 ke 16 mengalami penurunan, 16 ke 17 mengalami peningkatan. Berarti di sini penjualan yang dialami oleh Antam selama beberapa periode ke belakang itu fluktuatif, tidak tentu. Berarti di sini kita bisa memprediksi nih, oh kalau sepertinya selama 3 tahun ke belakang si Antam mengalami penjualan yang fluktuatif, otomatis tahun depan pun kita belum bisa memastikan apakah Antam akan mengalami penjualan yang semakin meningkat atau yang semakin menurun. Karena ternyata kalau dilihat dari karakteristik kegiatan operasi si Antam, itu kan Antam melakukan jual beli emas ya. Kalau kita ketahui bahwa emas ini si harganya itu kan fluktuatif, kadang tinggi, kadang rendah tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berarti di sini kalau si Antam memberikan informasi yang relevan karena memenuhi sifat yang bagian prediksi dan perencanaan. Jadi di sini ada si pembaca bisa memprediksi dan bisa merencanakan bagaimana strategi yang tepat supaya meskipun tahun depan si Antam mengalami penjualan yang menurun, tapi si bebannya si Antam tetap harus menjaga si fluktuatif beban supaya tidak terlalu membludak. Lalu yang selanjutnya di sifat yang ketiga supaya memenuhi relevan itu ada pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan. Nah, kita lihat nih dari laporan laba rugi saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa selama 3 tahun ke belakang penjualan di sini mengalami fluktuatif. Terus beban pun otomatis mengalami perbedaan ya.
Nah, tapi kita bisa melihat nih di tahun 2015-16 ada penjualannya itu menurun, beban pun otomatis akan menurun. Lalu si penjualan yang 16-17 juga meningkat, beban pun akan meningkat. Berarti di sini si si dalam pengelolaan beban pokok penjualan atas penjualannya itu berbanding lurus. Ketika penjualan meningkat, otomatis si HPP pun akan meningkat. Kalau penjualan menurun, otomatis HPP itu kan harga pokok barang yang terjualnya itu akan menurun juga. Tapi kita lihat nih di labanya, laba si Antam tahun 2015 itu kan rugi. Lalu 16 itu mengalami keuntungan. Kenapa nih di sini rugi? Kita lihat nih. Ternyata tahun 2015 ini penjualannya lebih tinggi tahun 2015, tapi kok yang mengalami laba itu malah di tahun 2016. Berarti kita bisa melihat nih bahwa oh ternyata selama tahun 2015 ini ada kelonggaran pengendalian atas beban yang yang dilakukan oleh Antam. Kenapa kita bisa melihat bahwa di sini si beban pokok penjualan si Antam tahun 2015 itu hampir sama dengan jumlah penjualannya, sedangkan di tahun 2016 itu cenderung lebih jauh, 9,9 M ya bebannya 8 M. Kalau di 2015 penjualan 10 M, beban pun 10 M. Itu kan di sini ada apa di tahun 2015. Maka dari itu si manajemen bisa langsung mengambil keputusan kita harus terus meminimkan si beban yang kita keluarkan supaya si perolehan labanya itu tetap stabil. Nah, terlihat bahwa di tahun 2016 ini karena adanya pemangkasan biaya supaya si perolehan si Antam mengalami laba lagi. Nah, ternyata kebuktian di tahun 2016 Antam memperoleh laba 8 meskipun hanya 8 juta. 8 juta. 8 ini benar. Dalam ribuannya berarti kalau dalam ribuan 8 M di sini itu. Sedangkan di tahun 2015-nya mengalami kerugian. Nah, kan tahun 2016 si manajemen sudah menentukan strategi bahwa di bagian beban pokok nih yang harus diturunkan, atau di sini si beban umum dan administrasinya itu harus lebih rendah dibandingkan yang periode sebelumnya, atau minimal jangan terlalu besar lah. Nah, akhirnya kan kebuktian bahwa di tahun 2017 si Antam mengalami peningkatan perolehan laba yang tadinya hanya 8,1 menjadi 600. Itu kan cukup bagus. Nah, dengan adanya informasi yang tersedia di laporan laba rugi meliputi penjualan, bahan pokok penjualan dan beban, maka si perusahaan si manajemen bisa mengambil strategi yang tepat yang sekiranya bisa ditetapkan di perusahaan supaya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita antisipasi. Nah, lalu yang keempat itu ada umpan balik. Nah, di sini kan selain si perusahaan harus memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan juga harus memberikan informasi di mana informasi tersebut menggambarkan bahwa kita ini bukan hanya menghasilkan informasi yang bisa digunakan oleh manajemen saja, ternyata bisa digunakan juga oleh si pihak lain, contohnya investor. Jadi kan di sini ketika investor menyimpan uangnya di perusahaan, otomatis kita harus tahu dong bagaimana sih umpan balik yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Nah, di sini kita bisa melihat adanya informasi tentang laba bersih per sahamnya. Jadi ini jumlah laba yang akan dibagikan kepada jumlah nilai laba yang dimiliki oleh perusahaan atas jumlah saham yang tersebar di masyarakat. Jadi di sini untuk kita mengetahui umpan baliknya dari si perusahaan kepada investor bisa melihat dari laba bersih per saham dasar yang diilustrasikan yang nantinya itu si jumlah tersebut akan didistribusikan kepada pemegang saham.